Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ahmad Nasrullah. Saya sebagai guru kelas 6 di MIS Nurul Huda, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PBK Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa yaitu 4250010168. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MIS Nurul Huda pada kelas 6 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan belum? Sudah semuanya ya, alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Baik. Ya, ceria. Ya, alhamdulillah ya. Semoga siap untuk belajar. Oke. Pada hari ini set absen dahulu ya. Masuk semuanya? Masuk, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas semuanya. Oke. Cantika hadir. Kenji hadir. Hanza ada. Berarti pas ya, semuanya ada. Oke. Oke, hadir semuanya ya. Alhamdulillah pada hari ini kelas 6 hadir semuanya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua harap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Oke, kalian boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu. Mana ketua kelasnya? Tolong dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Oke, siap? Kita hidup berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil afhar wa ashabihil akhyar.
adada ni'amillahi wa ifdali waftalana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ika wa ulamaika al mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal. Oke, silakan. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini, judulnya teks eksplanasi. Kita sudah belajar macam-macam teks, baik dari kamu kelas 4, kelas 5, dan selanjutnya. Ada macam-macam teks seperti teks narasi, teks deskripsi, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi apa? Ada yang tahu teks eksplanasi? Oke, belum ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, mari kita lihat materi hari ini. Oke, teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Oke, sebelumnya ini adalah indikator pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Yaitu, siswa mampu untuk menjelaskan makna teks eksplanasi dan juga ciri-cirinya. Yang kedua, menentukan struktur teks eksplanasi pada teks. Yang ketiga, menemukan informasi penting seperti konjungsi sebab akibat, kalimat fakta, dan istilah ilmiah dalam teks eksplanasi. Ini adalah capaian pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini. Oke, kita lanjut ke teks eksplanasi. Disimak. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa dan fenomena. Jadi teks itu berisi tentang fenomena-fenomena ada yang nyata. Bukan seperti teks narasi yang kadang ceritanya benar atau ceritanya dongeng. Tapi adalah menjelaskan alasan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di suatu tempat atau suatu masyarakat. Lanjut. Nah, ini ciri-cirinya. Teks eksplanasi, ciri-cirinya adalah berdasarkan fakta dan data yang benar. Jadi tidak termasuk dongeng, tidak termasuk mitos, dan juga bukan cerita turun-temurun seperti legenda dan sebagainya. Tapi semuanya adalah hasil berita, fakta, dan data yang ada di lapangan. Kedua, bersifat keilmuan. Nah, mengandung ilmu pengetahuan seperti teknologi, ilmu pengetahuan, sains, kedokteran, dan lain-lain. Ketiga, tidak bertujuan memengaruhi pembaca. Jadi, pembaca itu mau terpengaruh atau tidak ada urusannya. Yang penting, siswa itu mendapatkan data. Berbeda dengan teks persuasi. Persuasi memang kamu diajak, seperti teks menjaga kebersihan, atau teks merawat lingkungan hidup dan sebagainya, kamu diajak untuk menjaga lingkungan. Kalau ini hanya disajikan sebuah data, dijelaskan kenapa begini, kenapa begitu, dijelaskan datanya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Masalah ciri-cirinya? Yang poin nomor 3 bisa dipahami? Tidak mempengaruhi? Ya, oke. Jadi kamu baca itu, kamu mau melakukan atau tidak, itu tidak jadi tujuan dari teks eksplanasi tersebut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, teks eksplanasi bisa berisi tentang fenomena alam. Apa aja, seperti gerhana matahari atau bulan, peristiwa gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Atau bisa juga terjadi tentang fenomena sosial, seperti bidang sosial atau kemasyarakatan, seperti contohnya ini gambar tawuran pelajar. Nah, di bidang budaya misalkan kesenian membatik. Ada bidang ekonomi seperti jual beli online. Itu bisa termasuk ke dalam teks eksplanasi. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau tanya? K-pop atau sebagainya itu masuk teks eksplanasi bukan? Iya. Jatuhnya di mana?
Sosial atau budaya? Nah, budaya, karena itu budaya dari negeri Korea, yaitu K-pop, dikembangkan lalu dikenalkan ke dunia lain. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, berisi tentang definisi, latar belakang masalah, dan keadaan umum. Misalkan tadi bicara tentang gempa bumi. Apa itu artinya gempa bumi, latar belakangnya apa, terus keadaan gempa bumi pada umumnya gimana, itu ada di pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini biasanya ada di paragraf awal. Ya. Lalu kedua, deretan penjelas. Nah, ini bagian pentingnya. Dijelaskan mengapa sih terjadi gempa bumi, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, sampai nanti bagaimana cara pencegahan. Itu ada di deretan penjelas. Nah, ini biasanya deretan penjelas ini ada di paragraf 2 sampai dengan sebelum terakhir. Nah, yang ketiga adalah bagian interpretasi, pendapat penulis atau kesimpulan dari materi tersebut. Bisa dipahami? Jadi teks eksplanasi ada di 3 struktur. Pernyataan umum, biasanya di paragraf berapa? Lalu kedua, deretan penjelas, biasanya ada di 2 sampai sebelum akhir ya. Yang ketiga, interpretasi biasanya di paragraf akhir. Oke. Nanti bisa diingat, oke? Nah, contohnya kita lihat. Ini ada teks sangat singkat tentang teks eksplanasi ya. Kamu bisa lihat. Nah, ini pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas. Jadi pernyataan umum biasanya topik apa yang akan dibahas? Seperti tadi, apakah gempa bumi, apakah tawuran pelajar, dan lainnya. Oke? Lalu kedua, nah ini deret penjelas, berisi pernyataan pendukung. Nah, di sini juga ada konjungsi sebab akibat. Kenapa terjadi gempa bumi? Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Lalu ada kalimat fakta, berarti berisi data-data fakta yang pernah terjadi. Baik itu berita, ataupun hasil riset dan juga data-data yang ada di lapangan. Ya. Ada juga istilah-istilah ilmiah atau juga informasi-informasi yang mendukung dari topik yang dibahas. Terakhir, simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada pernyataan umum dan juga dari penjelas. Ini bagian ini juga termasuk nanti adalah interpretasi dari penulis tentang topik yang dibahas. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Sebelum kita lanjut, mari kita ice breaking sebentar. Semuanya diri, ayo. Oke, tepuk semangat. Aha, aha. Aha, aha. Ya. Aha, aha. Semangat. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang selanjutnya, agar materi teks eksplanasi ini bisa dipahami lebih dalam, kalian bisa simak video-video berikut. Nanti kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Coba disimak ya. Banjir besar melanda Bekasi, Jawa Barat sejak Senin 3 Maret 2025. Banjir bahkan merendam sejumlah wilayah dengan ketinggian air ekstrim. Ribuan warga pun terdampak, fasilitas umum lumpuh, dan aktivitas masyarakat nyaris terhenti total. Lantas, apa penyebab banjir parah yang melanda Kabupaten dan Kota Bekasi ini? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada Selasa 4 Maret 2025 mengungkap penyebab banyaknya bencana seperti banjir dan longsor di Jawa Barat. Menurut Deddy, banjir yang melanda daerah Jawa Barat disebabkan hilangnya ruang terbuka hijau dan hutan.
Akibatnya, daerah resapan pun turut hilang. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Kita itu penyebab banjir, ya. Sementara Wali Kota Bekasi Tri Anyanto menyebut banjir di wilayahnya disebabkan sejumlah faktor. Menurutnya kondisi air laut yang tengah pasang turut memperlambat kecepatan air mengalir ke muara sungai. Sedangkan curah hujan sangat tinggi. Tak hanya itu, banjir kiriman juga memperparah banjir di Bekasi. Terkait banjir yang melanda kawasan Jabodetabek, Prakirawan BMKG Pusat Clara Aquila mengingatkan soal curah hujan yang masih tinggi. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada banjir sebab resapan air sudah jenuh atau tidak dapat menampung air lagi jika terjadi banjir. Ia pun mengingatkan muatan air di wilayah Jabodetabek. Jadi kami mengimbau pada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena kemungkinan kondisi kondisi tanahnya sudah cukup jenuh dalam air hujan seperti itu, sehingga potensi luapan air dan juga seperti banjir dan juga hujan wilayah laut hidrologis seperti genangan mungkin atau juga longsor masih akan berpotensi terjadi di sekitar wilayah Jabodetabek. Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak Senin 3 Maret 2025 hingga Selasa 4 Maret 2025 dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Akibatnya, 6 jalan utama di kota Bekasi tergenang dan lumpuh total. Berdasarkan informasi, 6 jalan yang terdampak banjir di Bekasi adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Pekayon Pondok Gede, Jalan Raya Pekayon, Jalan Raya Juanda, Jalan Raya Narogong, dan Jalan Cipendawa Baru Kecamatan Rawanumbu. Oke. Sudah lihat berita tadi? Sudah lihat? Sudah, oke. Ada beberapa ahli, diantaranya Gubernur Deddy Mulyadi dan juga beberapa ahli yang mengemukakan beberapa penyebab banjir. Oke, tadi masih ingat ada beberapa hal yang menyebabkan banjir? Siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Tidak? Romeo, oke. Tidak ada ruang hijau. Oke, tidak ada ruang hijau. Masih ingat pernyataan siapa tadi? Deddy Mulyadi. Oke, Deddy Mulyadi. Kalau yang kedua, apa alasannya penyebabnya tadi? Air laut pasang. Oke, air laut pasang karena kondisinya ya oke. Air laut naik. Yang ketiga masih ingat? Masih ingat? Ya oke, salah satunya turun hujan. Oke, ada lagi? Nah, tadi menurut yang ketiga, para ahli yang ketiga bilang salah satunya kondisi tanah yang sudah lagi tidak mampu menyerap air hujan secara ya dalam jumlah besar. Akhirnya air tetap mengumpul di atas permukaan tanah hingga menyebabkan daerah seperti tadi di Bekasi mengalami banjir besar. Oke. Nah, berita tersebut tadi adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Kenapa? Karena berdasarkan apa tadi? Nyata, data-datanya ada ya kan, dan fakta. Oke, selanjutnya kalau tadi videonya, sekarang ada teksnya. Sambil kamu baca teksnya, nanti kita diskusi. Mana bagian pernyataan umum, mana bagian deret khusus, deret penjelas, mana bagian simpulan. Lalu kita cari mana kalimat faktanya, mana sebab akibatnya, dan juga istilah ilmiah dan pernyataan-pernyataan pendukung, serta bagian simpulannya yang mana. Oke, silakan dibaca ini satu persatu. Oke, teks tentang berhubungan dengan tadi proses penyebab banjir. Oke, disimak satu-satu ya, dibaca, nanti baru kita diskusi. Oke, silakan dibaca. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, sambil dibaca. Ada yang sudah? Oke, boleh Romeo. Coba Romeo.
yang termasuk struktur teks eksplanasi pernyataan umum ada di paragraf mana, Romeo? Paragraf pertama. Paragraf pertama. Oke, bicara tentang apa paragraf pertama itu? Itu apa? Hujan. Hah? Hujan. Oke, bicara tentang hujan. Oke. Siapa lagi yang sudah? Cantika. Untuk deret penjelas ada di paragraf berapa? 2, 2. Lalu 3, dan 2, 3 dan 4. Oke, menurut Romeo gimana? Benar nggak jawaban Cantika atau gimana? Ada sanggahan atau gimana? benar. Benar, 2, 3, 4. Kenapa 2, 3, 4 kamu jadiin apa? Deretan penjelas? Karena itu proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan menurut Romeo, menurut Cantika apa? Kenapa 2, 3 dan 4 kamu jadikan sebagai deret penjelas? Karena itu adalah Yang lain? Menurut Namira? Salwa? Kenji? Hamzah? Apakah benar deret penjelasnya itu ada di urutan apa di paragraf 2, 3 dan 4? Setuju nggak kamu? Setuju. Kenapa setujunya? Ya, karena ada di tengah-tengah. Selain itu apa lagi? Itu penjelasan tentang terjadinya hujan. Penjelasannya di paragraf berapa aja? Coba tunjukkan ke Ustaz. Kamu bilang paragraf 2, 3 dan 4 termasuk deret penjelas karena berisi penjelasan tentang hujan. Coba mana kamu jelaskan mana yang proses hujan dimulai dari paragraf mana? Dari paragraf 1. Paragraf 1. Katanya 2, 3, 4. Ayo. Paragraf 2. Ya, yang mana? Coba tunjukkan kalimatnya. Proses terjadinya hujan dimulai dengan penguapan air dari permukaan bumi seperti lautan, sungai, dan danau. Air yang menguap ini menjadi uap air yang ringan dan naik ke atmosfer. Oke, lanjut. Kenapa paragraf 3 juga termasuk deret penjelas? Adakah bagian penjelasannya di sini? Hah? Ada. Yang mana, Romeo? Yang di paragraf ketiga dan keempat. Ya, bagian mana yang merupakan deret penjelas? Setelah uap air naik ke atmosfer, ia akan mengalami proses kondensasi. Lalu? Pada ketinggian tertentu, udara menjadi cukup tinggi sehingga uap air berubah menjadi tetesan kecil air yang membuat awan. Oke, stop. Mana yang kalimat yang menunjukkan sebab akibat? Oke, yang lain. Coba Namira, kalimat sebab akibat ada di paragraf 2 apa contohnya? Kan tadi masih ingat kan? Deret penjelas itu berisi tentang apa tadi? Tentang Sebab akibat, kalimat fakta, ilmiah, istilah ilmiah, dan juga bukti-bukti pendukung lainnya, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, di paragraf 2 apa yang kamu temukan ini? Kenapa kamu bilang tadi deret penjelas? Ya, berarti harus ada faktanya, ada sebab akibat, ada istilah ilmiah. Oke? Atau bukti pendukung. Nah, tadi si Hamzah bilang proses terjadinya udah dimulai penguapan. Nah, itu proses atau apa, Hamzah coba? Proses apa? Ya, berarti apa namanya? Masuk kalau sebab akibat, fakta ilmiah atau sebab proses. Ya, karena prosesnya begini terjadilah hujan. Lalu mana lagi? Namira, paragraf 3. Kalimat sebab yang menanyakan sebab akibat. Sebabnya awan terdiri dari jutaan tetesan air yang sangat kecil. Akibatnya adanya gerakan udara yang terus menerus. Oke. Dan ini bergabung dan membesar. Oke, karena awan ada jutaan air dan ada gerakan udara, maka awan makin lama makin membesar, tetesannya bergabung dan membesar. Hingga menyebabkan namanya awan hitam atau cumulonimbus yang menyebabkan hujan. Mana lagi kalimat
Faktanya coba. Atau istilah ilmiahnya ada nggak? Faktanya, Ya. selain hujan, bentuk presipitasi lainnya seperti salju atau hujan es juga bisa terjadi tergantung pada suhu atmosfer saat itu. Paragraf Ke 2, 3, 4. 4. Ketika tetesan air dalam awan cukup berat, tidak ada tempat ditahan, maka aliran udara di sekitar oleh aliran awan, akibatnya tetesan ini jatuh sebagai hujan. Berarti sebab akibat. Ada istilah ilmiahnya nggak di paragraf 4? Ada Apa contohnya? Presipitasi. Oke. Kalau di paragraf 3 ada nggak? Apa? Kondensasi. Nah, itu menandakan istilah ilmiah. Makanya paragraf 2, 3, dan 4 masuk kepada deret jelas. Bisa dipahami? Bisa ya? Lalu bagian penutupnya. Mana yang termasuk kesimpulan atau saran atau interpretasi penulis? Kira-kira kalimat mana? Hujan turun, air yang datuakan mengalir kembali ke sungai, danau, dan lautan. Posisinya menanggapi sudut air dan memulai kembali proses penguapan. Oke, yang lain? Aku, Ya. hujan berfungsi untuk mendistribusikan air di seluruh bumi dan menjaga keseimbangan. Nah, ini interpretasinya yang kesimpulannya ya. Simpulan dari seluruh teks atas bahwa hujan untuk mendistribusikan air di seluruh bumi serta menjaga keseimbangan ekosistem. Ini simpulannya. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa kamu apa? Tentukan ini apa? Ciri teks eksplanasi bisa? Bisa. Bisa temukan apa? Kalimat ilmiah, kalimat fakta, istilah ilmiah, serta konjungsi sebab akibat. Bisa ya? Bisa, insya Allah. Oke, kalau bisa. Nah, kita akan berdiskusi kelompok. Ya. Kamu ada 3 kelompok, masing-masing berdiskusi dengan temannya. Tolong dijawab, lalu nanti paparkan ke depan. Lalu silakan kamu melemparkan pertanyaan atau menjawab pertanyaan kawan lainnya. Oke, silakan diskusi dengan temannya. 10 menit, jangan lama-lama. Oke, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Oke, silakan dijawab bersama, didiskusikan. Nanti maju ke depan mempresentasikan depan kawan-kawan. Silakan diskusikan. Ya. Yang ini jawabannya gimana? Itu lanjut. Ada ininya. Oke. Jangan lupa dibaca teksnya baik-baik, didiskusikan. Oke. Kelompok yang sudah rapi segera maju ke depan dan mempresentasikan jawabannya, hasil pekerjaannya pada kawan-kawannya. Oke, dibaca baik-baik. Oke, didiskusikan. Jangan bengong. Sudah selesai? Oke, boleh. Maju ke depan, presentasikan hasil kerjaan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan proses kalimat eksplanasi proses penelitian hujan. Lalu jelaskan bagaimana pada tekstil atas yang dimaksud dalam pernyataan umum.
Kelihatan umumnya adalah hujan adalah bagian penting dari siklus air dan memiliki peranan besar dalam mendukung kehidupan di bumi. Seringkali hujan itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan di bumi, terutama untuk makhluk hidup. Dan penjelasnya adalah distribusikan air ke bumi dan juga kehidupan. Simpulannya? Kesimpulannya, hujan distribusikan air ke bumi dan Oke, yang lanjutannya? kondisi sebab akibat. Ya. Kondisi sebab akibat adalah sebabnya air dengan penguapan air dari permukaan bumi seperti lautan, sungai, dan danau. Air yang menguap ini menjadi uap air yang ringan dan naik ke atmosfer. Setelah uap air naik ke atmosfer, ia akan mengalami proses kondensasi. Akibatnya, tetesan-tetesan ini jatuh ke bumi sebagai hujan. Oke, lanjut. Kalimat fakta. Kalimat faktanya adalah air yang jatuh mengalir kembali ke sungai dan danau. Nah, oke, lanjut. Mengambil siklus air dan memulai kembali ke permukaan. Istilah ilmiahnya ada dua, yaitu kondensasi dan presipitasi. Oke. Dah, yang nomor 3? Sudah. Oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Oke. Silakan. Terima kasih. Mau nanya? Boleh, silakan ada pertanyaan. Yang di pertanyaan 1 itu seingat saya itu yang dikasih tahu Ustaz itu tentang paragraf. Oh malah nggak. Oke, ya oke. Yang tadi jawab menurut Romeo, jawabannya harus berupa paragraf. Ada di paragraf berapa gitu pertanyaan itu. Oke, berarti di pertanyaan apa? Pernyataan umum ada di paragraf berapa? 1. Oke, paragraf 1 menurut dia. Gimana, kamu setuju? Ya. Yang lain? Setuju. Oke, dan penjelas ada paragraf 2, 3, dan 4. Nah, untuk simpulan? Ada di paragraf 5. 5. Setuju? Setuju, benar. Oke. Jadi nomor 1 untuk simpulan di paragraf 5, dari penjelas paragraf 2, 3, dan 4. Untuk pernyataan umum ada di paragraf 1. Oke, itu pertanyaan dari Romeo. Ada lagi Romeo yang ingin tanyakan? Untuk sebelah kelompok sana ada pertanyaan? Ya, oke. Silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kelompok lain simak, barangkali ingin bertanya seperti tadi kelompok B bertanya kepada kelompok A, silakan, atau menyanggah, silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan proses terjadinya hujan. Oke, disimak ya. Oke, langsung nomor 3. Langsung nomor 3 langsung nomor 3. Menurut kalian apa hubungan kegiatan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kamu saat ini? Jelaskan. Ya, oke. Dulu di Ya, lanjut. pengamatan saya dulu itu banjir sama pengamatan saya itu cukup terjadi karena Ada apa? ada kayak tidak ada pepohonan, di situ banyak kayak gedung-gedung, terus sekali banyak yang sama sembarangan di situ. Lalu sekarang sama fenomenanya. Fenomena sama seperti kayak gitu tadi. Oke. Ada yang ingin menyangka atau menambahkan atau bertanya? Jadi menurut kelompok B bahwa kondisi yang ada di teks tersebut dengan keadaan di rumahnya, terutama pada kontrakannya yang dahulu, sama karena gedung-gedung bertingkat, kurangnya resapan tanah air di tanah, dan juga selokan macet, maka terjadi banjir. Kira-kira ada yang ingin menambahi, menanggapi atau tanya? Kami persilakan. Dari kelompok C, A. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terakhir kelompok C.
Oke, kamu jawab pertanyaan nomor 2 ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari produksi akan mensosialisasikan suatu terjadinya hujan. Oke, langsung pertanyaan nomor 2 dijawab. Definisi sebab, tuliskan manakah yang termasuk definisi sebab akibat, kalimat fakta dan istilah ilmiah dalam teks di atas. Oke, Definisi sebab akibat. Uap air naik ke atmosfer. Dia akan mengalami sebabnya uap air naik ke atmosfer. Dia akan mengalami satu kondensasi pada ketinggian tertentu. Akibatnya, yang lain simak bisa ajukan pertanyaan atau membantah jawaban kawannya. akibatnya awan akan tetesan-tetesan ini jatuh ke bumi sebagai hujan. Oke, kalimat ininya faktanya, Misalnya, istilah ilmiah, kata-kata apa aja? Oke, ada pertanyaan dengan kelompok lain atau sanggahan? Tidak. Tidak. Oke, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menampilkan. Oke, anak-anak, bagian terakhir kita akan masuk kepada refleksi. Pertama, bagian manakah dari teks eksplanasi ini yang paling mudah? Coba kamu, bagian mana yang paling mudah? Kamu, bagian mana? Oke. Nah, kamu bagian mana yang paling mudah? Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagian manakah yang paling sulit kamu pahami atau masih belum paham dari teks eksplanasi sendiri? Ya, ini sendiri ya. Kamu coba jelaskan. Bagian mana dari teks eksplanasi ini yang kamu masih sulit untuk kamu cerna? Oh, bagian dari pernyataan umum. Kenapa? Oh, karena belum ada datanya dan fakta yang kamu temukan. Oke. Kamu kenapa? Oh, bagian dari ini. Dari penjelas. Kenapa? Padahal di situ kan ada data dan fakta. Oh, masih sering tertukar dengan kalimat pernyataan yang bukan fakta. Oke. Yang lain kamu gimana? Oke, disimpulan. Oke, kenapa? Oh, jadi simpulannya kadang masih seperti pernyataan umum. Kalimatnya masih terlalu global. Oke. Nah, kita sudah tadi membahas bagian mana yang paling mudah dan paling sulit dari teks eksplanasi. Nah, bagian terakhir. Dapatkah kalian membuat teks eksplanasi dengan singkat? Bagaimana? Sudah bisa? Yang pasti kamu bikin kerangkanya dahulu ya. Kerangka pertama bikin, untuk pertama tentu pernyataan umum. Lalu kerangka yang kedua kamu bikin untuk deretan menjelas. Di situ di dalamnya harus ada fakta-fakta dan juga sebab akibat. Dan ketiga adalah kesimpulannya. Nah, konsep dasarnya itu kamu bisa jajal dan praktikkan di rumah, mencari atau membuat teks eksplanasi terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Nah, kira-kira demikian pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.